Tahukah kamu, setiap negara pasti memiliki identitas warganya yang membedakan dari negara lainnya. Identitas dibagi menjadi dua, buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat oleh suatu bangsa dan disepakati oleh bangsa tersebut. Dan bersifat sekunder karena identitas ini muncul setelah adanya identitas suku bangsa masing-masing suku yang berbeda-beda. Indonesia mempunyai identitas nasional sendiri yang membedakan dari negara-negara tetangga. Bentuk identitas nasional itu diantaranya ada bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila, serta UUD 45. Lalu cara berpakaian, sikap, makanan, kedaulatan rakyat, dan lain-lain. Terdapat banyak budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Sabang sampai Merauke, mereka semua memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Tidak lupa juga dengan makanan khas yang membedakan dari daerah lainnya di Indonesia, bahkan dunia. Hebatnya dengan keberagaman tersebut, warga Indonesia bisa bersatu dalam satu kedaulatan, yaitu NKRI. Banyak masyarakat Indonesia yang pintar-pintar. Banyak juga dari Indonesia yang dapat menciptakan dan mengembangkan produk-produk yang berkualitas. Namun, tidak sedikit dari hasil karya mereka yang tidak dihargai oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kita ambil contoh yaitu board brand. Board brand merupakan teknologi yang dihasilkan oleh Dr. Khairul Anwar, yakni ilmuwan yang menggagas terbentuknya 4G LTE di Indonesia. Ciptaan beliau ini mendapatkan penghargaan dari IEE RWS pada tahun 2006 di California. Negeri Sakura, Jepang. Yang membanggakan adalah ia telah berhasil mempatenkan hasil penelitiannya di Jepang, yaitu sistem telekomunikasi generasi keempat atau 4G. Penemuan pria asal Dusun Jabon, Desa Duet, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri ini tentu saja mencengangkan dunia telekomunikasi. Karena dia telah merombak sistem pakem telekomunikasi seluler selama ini menjadi lebih canggih. Walau berprestasi di Jepang, bapak tiga anak ini tidak ingin seterusnya bekerja di luar negeri. Dr. Khairul Anwar yang kini mengabdi sebagai asisten profesor di Japan Advanced Institute of Science and Technology ini suatu saat ingin kembali ke Indonesia. Nama saya Khairul Anwar. Saya menyelesaikan S1 di ITB tahun 2000, kemudian S2 di Nara Institute of Science and Technology di Jepang tahun 2005 dan menyelesaikan doktor tahun 2008. Jadi selain Dr. Khairul Anwar itu juga ada Ricky Elson yang juga menciptakan mobil listrik yang dinamai dengan Selo. Nah, mobil listrik Selo ini memiliki bodi yang keren dan juga ramah lingkungan, tapi sayangnya ditolak oleh pemerintah karena tidak lulus uji emisi dan malah memikat hati pemerintah Malaysia untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Beruntung bisa mengendarai mobil mewah ini. Karena mobil ini bukanlah mobil biasa. Inilah mobil listrik Indonesia, Selo. Apa keistimewaan mobil Selo, Mas Kunto? Kalau keistimewaan mungkin terutama di sisi teknologinya ya, teknologi mobil listrik itu sendiri, karena itu bagi kita juga baru. Kunto adalah pengelola jasa otomotif Kupu-Kupu Malam Yogyakarta. Tim Kupu-Kupu Malam dipilih untuk membuat mobil listrik ini. Mobil yang dibangun dari tangan ahli anak-anak bangsa. Berapa tuh tim yang terlibat akhirnya untuk membuat satu mobil Selo ini?
Kalau tim inti kurang lebih sekitar 30-an, tapi secara total kita kan dibantu, ada tim-tim bantu juga, itu kurang lebih sekitar 150 orang gitu. 150. Ya terus terang sebelum itu kita juga sama sekali dari nol ya, maksudnya kita bukan terus tadinya udah punya basic situ, enggak, cuman dengan waktu yang ada itu kita berusaha belajar sendiri, cari referensi sendiri, dibantu oleh ya mungkin Pak Riki yang sangat membantu kita dari sisi teknis. Ya akhirnya kita jalan. Ricky Elson adalah nama yang disebut Kunto sebagai otak dari nyawa terpenting mobil ini, mesin listrik. Ya sementara memang instalasinya belum kita rapikan. Perlu waktu 3. Ricky Elson tidak berhenti sampai mobil listrik saja. Ricky Elson juga menciptakan pembangkit listrik tenaga angin. Dalam pandangan Ricky Elson, pembangkit listrik tenaga angin ini sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang sangat sulit diakses dengan pembangkit listrik berskala besar. Di dalam karya Ricky Elson ini, pembangkit listrik tenaga angin ini masih didukung oleh Pak Dahlan Iskan. Namun karya ini juga masih belum jelas nasib kedepannya seperti apa. Dan harapan saya dari mulai kincir angin ini kita bisa menguasai teknologi-teknologi pembangkitan yang lainnya dengan menggunakan resource renewable energy kita, sehingga setidaknya kita mengurangi ketergantungan kita kepada energi fosil dan kita bisa memanfaatkan sumber-sumber potensi energi kita yang lainnya. Kalau di katalognya kita yang kemarin itu kita pakai ICU. Saya tahu dan saya sangat sadar sekali bahwa sebuah mimpi untuk negara itu nggak bisa dikerjakan oleh satu orang. Namun bisa dimulai oleh satu orang yang berkeinginan kuat. Maka hal yang pertama saya lakukan adalah mendirikan Lentera Angin Nusantara. Spiritnya adalah bahwa kita ingin menerangi pelosok-pelosok Nusantara itu. Walaupun hanya sebuah penerangan yang kecil, lentera. Tapi dan itu pun dari sebuah anugerah yang sangat sederhana sekali, yang sudah tidak dipercaya lagi di negeri ini, di mana orang pada saat itu sudah menyerah dengan angin. Apa aja yang bikin yang kami memutuskan kita harus memiliki tempat untuk membangun mimpi ini. bikin yang straight dulu. Ini nanti yang straight aja kita belum katam loh. Tanggal 27 Desember tahun 2011 itu, saya sampai di sini. Saya seperti mendapatkan bisikan, disinilah tempatnya. Ini tempat yang engkau cari. Memulai dengan membangun satu pondok kecil. Dapat dilihat dari contoh-contoh di atas, orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang cerdas dan dapat membuat suatu karya yang seharusnya dapat dibanggakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, malah tidak dihargai oleh orang Indonesia itu sendiri. Banyak dari kita lebih memilih untuk menggunakan produk-produk dari luar, contohnya dari negara Amerika, Jepang, Korea Selatan, sehingga kurang menghargai produk-produk dari tanah air kita sendiri. Untuk itu gitu, mulai dari sekarang kita harus menghargai dan menggunakan produk-produk lokal Indonesia. Sekian, terima kasih.